Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan grup proyek klasifikasi iklim, Koppen, dan tekanan. Yang beranggotakan ada Henka, Iik, dan Galih. Pengertian Koppen. Klasifikasi iklim W. Koppen, seorang ahli klimatologi dari Universitas Graz, Austria. Vladimir Koppen 1918 mencoba membuat sistem penggolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur cuaca, meliputi intensitas curah hujan, suhu, dan kelembaban. Klasifikasi iklim W. Koppen menggunakan sistem huruf pertama dalam sistem klasifikasi iklim W. Koppen terdiri atas 5 huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. Kelima jenis iklim tersebut adalah sebagai berikut. 1. Iklim A. Iklim tropis ditandai dengan rata-rata suhu bulan terdingin masih lebih dari 18 derajat Celcius, adapun rata-rata kelembaban udara senantiasa tinggi. 2. Iklim 8. Iklim arid atau kering ditandai dengan rata-rata proses penggunaan air selalu tinggi dibandingkan dengan curah hujan yang jauh, sehingga tidak ada kelebihan air tanah dan tidak ada sungai yang mengalir secara permanen. 3. Iklim C. Iklim sedang hangat atau menghema ditandai dengan rata-rata suhu bulan terdingin adalah di atas -3 derajat Celcius. Namun kurang dari 18 derajat Celcius. Minimal ada satu bulan yang melebihi rata-rata suhu di atas 10 derajat Celcius. Iklim C ditandai dengan adanya 4 musim: spring, summer, autumn, dan winter. 4. Iklim D. Iklim salju atau mikrothermal ditandai dengan rata-rata suhu bulan terdingin adalah kurang dari -3 derajat Celcius. 5. Iklim E. Iklim es atau salju abadi ditandai dengan rata-rata suhu bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Di kawasan iklim E tidak terdapat musim panas yang jelas. Huruf kedua menunjukkan tingkat kelembaban, tingkat kekeringan, atau kebekuan wilayah untuk tipe iklim A, C, dan D. Huruf keduanya antara lain: 1. Huruf menunjukkan lembab ditandai dengan curah hujan cukup setiap bulan dan tidak terdapat musim kering. 2. Huruf W menandai periode musim kering jatuh pada musim dingin winter. 3. Huruf S menandai periode musim kering jatuh pada musim panas summer. 4. Huruf M menunjukkan muson ditandai dengan adanya musim kering yang jelas walaupun periodenya pendek. Khusus untuk tipe iklim B, huruf keduanya adalah 1. Huruf S stepa atau semi arid ditandai dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 380 mm, -760 mm, dan 2. Huruf W gurun atau arid ditandai dengan rata-rata curah hujan tahunan kurang dari 250 mm. Khusus untuk tipe iklim E, huruf keduanya adalah 1. Huruf F artinya tundra. 2. Huruf F artinya salju abadi senantiasa tertutup es. 3. Huruf H artinya iklim salju pegunungan tinggi. Kombinasi dari kedua kelompok huruf dalam sistem penggolongan iklim Koppen adalah sebagai berikut. 1. AF artinya iklim hujan tropis. 2. AW artinya iklim savana tropis. 3. AM artinya pertengahan antara iklim hujan tropis dan savana. 4. BS artinya iklim stepa. 5. BW artinya iklim gurun. 6. CW artinya iklim mesotermal lembab, iklim hujan sedang dengan winter yang kering.
7. CS artinya iklim mesotermal lembab, iklim hujan sedang dengan summer yang kering. 8. CF artinya iklim mesotermal lembab, iklim hujan sedang dan lembab sepanjang tahun. 9. DF artinya iklim mikrotermal lembab, iklim hutan salju dingin dan lembab sepanjang tahun. 10. DW artinya iklim mikrotermal lembab, iklim hutan salju dingin dengan winter yang kering. 11. ET artinya iklim tundra. 12. EF artinya iklim kutub senantiasa beku. 13. EH artinya iklim salju pegunungan tinggi. Menurut Koppen di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim AF, AW, AM, C, dan D, AI, AF, dan AM terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan utara seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. AW terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia seperti daerah-daerah di Nusa Tenggara, Kepulauan Aro, dan Irian Jaya pantai selatan. C terdapat di hutan daerah pegunungan. D terdapat di pegunungan salju Irian Jaya. C. Klasifikasi iklim fisis. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim ini dapat dibedakan menjadi 1. Iklim laut. Iklim laut terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Ciri-cirinya antara lain penguapan tinggi, udara selalu lembab, langitnya tertutup awan, perbedaan suhu antara siang dan malam hari rendah, serta memiliki curah hujan yang rendah, serta memiliki curah hujan yang tinggi. Klasifikasi iklim dunia lainnya yaitu iklim Koppen. Iklim Koppen diambil dari seorang ahli bernama Vladimir Peter Koppen. Vladimir Peter Koppen beliau lahir di Saint Petersburg, Rusia, tanggal 25 September tahun 1846 dan meninggal di Graz, Austria, tanggal 22 Juni tahun 1940 pada umur 93 tahun. Beliau adalah seorang geografer, meteorologis, klimatologis dan botanis Rusia keturunan Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Saint Petersburg, ia menghabiskan sebagian besar hidup dan karir profesionalnya di Jerman dan Austria. Kontribusi terkenal Koppen adalah pengembangan sistem klasifikasi iklim, yang dengan beberapa perubahan, masih dipergunakan hingga saat ini. Klasifikasi iklim Koppen adalah salah satu sistem klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan secara luas. Sistem ini dikembangkan oleh Vladimir Koppen, seorang ahli iklim Jerman, sekitar tahun 1884 dengan beberapa perubahan oleh Koppen tahun 1918 dan 1936. Kemudian, seorang ahli iklim Jerman yang bernama Rudolf Geiger bekerja sama dengan Koppen untuk mengubah sistem klasifikasi, sehingga sistem ini kadang-kadang disebut sebagai sistem klasifikasi Koppen-Geiger. Sebagaimana kita ketahui pada video sebelumnya tentang definisi dan klasifikasi iklim, iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Berbeda dengan klasifikasi iklim Junghun yang mendasarkan iklim pada ketinggian dan suhu udara, menurut sistem iklim Koppen, sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembapan musiman. Klasifikasi iklim Koppen memiliki 5 kelompok utama, yaitu kelompok A untuk iklim tropis, B untuk iklim kering, C untuk iklim subtropis, D untuk iklim benua, dan E untuk iklim kutub. Selanjutnya untuk huruf kedua menandakan tipe curah hujan musiman, dan huruf ketiga menandakan suhu udara. Grup A untuk iklim tropis.
Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau 64,4 derajat Fahrenheit atau lebih pada setiap bulannya dengan curah hujan yang signifikan. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi lagi menjadi 3 tipe yakni hutan hujan tropis atau AF, monsun tropika atau AM, dan savana atau AW. Iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis, curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm pada setiap bulan. Iklim hutan hujan tropis, yang juga dikenal sebagai iklim khatulistiwa, adalah nama iklim lain untuk iklim tropis biasanya, namun tidak selalu, ditemukan di sepanjang khatulistiwa. Kawasan-kawasan dengan iklim tersebut biasanya terdapat hutan hujan tropis dan disebut sebagai AF oleh klasifikasi iklim Köppen. Iklim AM adalah iklim muson tropis. Curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm tetapi melebihi dari 4% curah hujan tahunan. Iklim muson tropis kadang-kadang dikenal sebagai iklim tropis basah atau iklim muson tropis atau pertukaran angin litoral. Iklim muson tropis adalah jenis iklim yang sesuai dengan klasifikasi iklim Köppen kategori AM. Iklim muson tropis memiliki rata-rata bulanan suhu di atas 18 derajat Celcius atau 64,4 derajat Fahrenheit setiap bulan sepanjang tahun. Iklim AW atau AS adalah iklim sabana tropis. Iklim ini memiliki curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm dan kurang dari 4% curah hujan tahunan. Grup B untuk wilayah iklim kering, merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan air di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu iklim stepa atau BS dan juga iklim padang pasir atau BW. Tipe iklim ini memiliki curah hujan yang kecil. Berikut ini pembagian untuk iklim B. BWH untuk iklim gurun panas. BWK untuk iklim gurun dingin. BWN untuk iklim gurun ringan, BSH untuk iklim semi gersang panas, BSK untuk iklim semi gersang dingin, BSN untuk iklim semi gersang ringan. Cara menentukan iklim ini adalah dengan menentukan batas curah hujan, dengan mengalihkan suhu rata-rata tahunan dengan angka 20. Jika curah hujan kurang dari 50% batas yang telah ditentukan, maka dimasukkan ke dalam tipe iklim gurun BW. Jika lebih dari 50% batas curah hujan, maka dimasukkan ke dalam tipe iklim semi gersang BS. Jika curah hujan lebih dari batas, maka wilayah itu bukan beriklim B. Grup C untuk wilayah iklim hujan sedang, merupakan wilayah memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering atau CS, iklim sedang dengan musim dingin yang kering atau CW, dan iklim sedang yang lembab atau CF. Tipe iklim C ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin antara 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit dan memiliki setidaknya 1 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Berikut ini pembagian untuk iklim C. CFA untuk iklim subtropis basah. CFB untuk iklim laut. CFC untuk iklim subarktik oseanik. CWA untuk iklim subtropis yang dipengaruhi angin muson. CWB untuk iklim subtropis dataran tinggi dengan musim dingin yang kering. CWC untuk iklim subtropis dataran tinggi dingin atau iklim lautan subkutub. CSA untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang terik. CSB untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat. CSC untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang dingin.
Yang pertama ada pengertian tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam tiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Satuan tekanan udara adalah milibar dalam kurung MB atau hectopascal HPA. Di sini ada jenis-jenis. Yang pertama, tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang dibatasi ruang dan waktu. Artinya, tekanan udara akan berbeda di tiap tempat dan waktu. 2. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Makin tinggi suhunya, tekanan udara akan menurun sebaliknya. Jika suhu udara menjadi rendah, tekanan udaranya akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari garis lintang, pergeseran posisi matahari tahunan, serta persebaran daratan dan lautan. Unsur-unsur letak lintang bumi. Tekanan udara juga dipengaruhi oleh lintang bumi. Perbedaan lintang bumi di tiap wilayah akan memengaruhi perubahan tekanan udara. Persebaran daratan dan lautan berperan penting, terutama pada wilayah yang ada lintang bagian tengah. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara. 1. Temperatur atau suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara adalah suhu atau temperatur. Saat temperatur udara dalam kondisi tinggi, volume dan molekul udaranya ikut mengembang. 2. Ketinggian. Tempat di ketinggian tertentu seperti gunung atau pegunungan, lapisan udara di sekitar puncaknya memiliki persediaan yang sangat sedikit tipis serta renggang. Akibatnya, tekanan udara di tempat tersebut menjadi sangat rendah. Di sini ada rumus. Rumusnya itu F sama dengan F per A. P di sini adalah tekanan, F adalah gaya, A luas permukaan. Tekanan udara ialah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Pada prinsipnya, tekanan udara sama saja seperti tekanan pada zat cair. Tekanan udara di puncak gunung akan berbeda dengan sebuah tekanan udara di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil yang mengakibatkan pada gaya gravitasi partikelnya juga kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini karena makin tinggi tempat akan makin berkurang udara yang menekannya. Satuan hitung tekanan udara adalah milibar. Sedangkan garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dan tekanan udara yang sama disebut isobar. Udara di sekitar kita memiliki berat. Semakin banyak udara yang ada di atas kita, maka semakin berat pula udara yang kita rasakan. Hal ini kerap dikenal dengan istilah tekanan udara atau air pressure. Konsep tekanan udara ini sangat penting karena merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Jenis-jenis tekanan udara. Tekanan udara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tekanan udara vertikal dan juga tekanan udara horizontal. Jenis tekanan udara yang pertama adalah jenis tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal merupakan tekanan udara yang semakin ke atas, maka akan semakin menurun. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti berikut ini. Faktor yang pertama adalah komposisi gas penyusun yang makin ke atas, semakin berkurang. Yang kedua, sifat udara bisa dimanfaatkan. Maka kekuatan gravitasi makin ke atas akan makin lemah. Dan yang terakhir, adanya variasi suhu secara vertikal di atas troposfer lebih dari 32 km. Jadi semakin tinggi. Maka semakin tinggi juga tempat, suhu tersebut akan semakin naik.
Jenis tekanan udara yang kedua adalah tekanan udara horizontal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah yang bersuhu udara tinggi akan bertekanan rendah, dan daerah yang bersuhu udara rendah maka akan mempunyai tekanan yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama adalah lintang tempat. Yang kedua adalah persebaran daratan dan lautan. Dan faktor yang terakhir adalah pergeseran posisi matahari tahunan. Mengapa seorang pendaki gunung saat mendaki pada ketinggian tertentu dapat mengalami kekurangan oksigen? Hal tersebut karena semakin tinggi suatu tempat, kerapatan atau massa jenis udara semakin kecil, sehingga jumlah oksigen dalam udara akan semakin sedikit. Setiap kenaikan 100 meter, maka tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Bilangan itu disebut dengan gradien barometrik, yaitu bilangan yang menyatakan penurunan dari tekanan udara tiap kenaikan 100 meter. Dengan gradien biometrik, tinggi suatu tempat terhadap permukaan laut bisa ditentukan. Alat untuk mengukur tekanan udara. Kita bisa mengukur tekanan udara dengan menggunakan barometer atau manometer. Namun, kedua alat tersebut memiliki fungsi yang berbeda, meskipun sama digunakan untuk mengukur tekanan udara. Perbedaannya terletak pada skala ruang udara yang kita ukur. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam bidang meteorologi adalah barometer. Barometer merupakan alat pengukur tekanan udara yang bisa digunakan dalam peramalan cuaca. Ketika hari semakin dingin, tekanan udara semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan menggunakan barometer, kita bisa mengukur tekanan udara tersebut. Barometer juga bisa digunakan dengan baik sebagai alat pengukur tekanan udara ruangan. Udara pada ruangan tertutup juga memiliki tekanan. Tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan udara yang disebut manometer. Fungsi manometer yaitu untuk mengukur tekanan udara pada ruangan tertutup, seperti di dalam tabung tertutup. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penggunaan alat ini adalah sebagai alat pengukur tekanan udara ban mobil. Barometer telah lama digunakan untuk mengukur pola cuaca. Tekanan udara dari tinggi dan rendah yang bergerak di seluruh dunia berguna dalam menentukan atau memprediksi seperti apakah cuaca pada waktu tertentu dan pada tanggal tertentu.